Gelombang protes yang berujung pada tindakan anarkistis menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebut adanya gejala tindakan di luar hukum yang mengarah pada makar dan terorisme di balik aksi anarkistis. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan makar? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pengamat intelijen Wawan Purwanto dan analis politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Wawan, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, saya mau ke pengamat intelijen dulu ya, Mas Wawan. Menurut Anda, apakah memang ada tindakan yang mengarah pada makar dan terorisme dalam demonstrasi kemarin, Mas Wawan? Pernyataan Presiden adalah pernyataan yang berani dan kita apresiasi. Dan tentunya pernyataan itu sudah berdasarkan laporan analisis maupun data-data lapangan. Kalau melihat ada upaya ataupun gerakan yang makar memang mengarah kepada gerakan yang mendistrust kepada pemerintah, yang akhirnya bisa menciptakan situasi chaos dan ketidakpercayaan publik. Dan itu dilakukan karena viral di berbagai media, akhirnya menjalar ke berbagai wilayah. Dan inilah yang lantas juga menyangkut persoalan teror, di mana berbagai aksi menimbulkan rasa takut yang berkelanjutan hingga banyak juga yang korban meninggal. Kemudian juga aksi demo yang lantas dengan pembakaran dan perusakan bahkan penjarahan dan langkah-langkah lain yang melampaui batas, termasuk pelanggaran waktu yang mestinya pukul 18 itu selesai tapi terus dilakukan hingga malam hari, sehingga ini sudah menimbulkan rasa ketakutan kepada publik sampai akhirnya banyak yang WFH maupun juga melakukan pembelajaran jarak jauh karena tidak ingin menjadi korban. Inilah sebabnya maka pernyataan dari Presiden tersebut tentu sudah berdasarkan satu analisa dan data-data dan fakta. Demikian. Oke, Prof. Burhan, apakah memang ada indikasi makar dan terorisme dalam aksi kemarin, Mas Burhan? Ya, memang kalau kita amati ya, insiden atau kerusuhan yang belakangan terjadi dibanding dengan pola-pola sebelumnya itu ada perbedaan yang mendasar ya. Jadi belakangan lebih targeted, lebih mengarah pada beberapa oknum tertentu, elit ya, yang disasar. Saya menyebutnya dengan istilah political purge. Jadi kalau kita lihat kan yang disasar rumah Sahroni, rumah Eko Patrio, rumah Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Sri Mulyani. Dan laporan Republika jelas menunjukkan ada pihak-pihak yang dimobilisir dari luar Jakarta untuk melakukan penggerebekan dan penjarahan. Nah, beberapa alamat rumah yang disasar itu sama sekali nggak pernah muncul di publik. Misalnya Bu Sri Mulyani itu nggak pernah flexing. Kalau beberapa rumah atau elit tokoh lain kan mungkin pernah diwawancarai oleh media atau podcast. Jadi ketahuan alamatnya. Nah, saya sendiri baru tahu rumah Bu Sri Mulyani ada di Bintaro karena ada penjarahan itu. Jadi artinya memang tidak bisa diabaikan, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengail di air keruh. Meskipun menurut saya Presiden bukan sekedar melihat dari aspek koersi mereka yang mencoba berniat buruk, menunggangi aksi-aksi massa, tetapi juga melakukan refleksi. Ini penting ya, Kevin, karena menurut saya real, kegelisahan di masyarakat itu real. Jadi ada ratusan ribu kalau tidak salah bergerak di banyak kota, itu pasti ada dasarnya. Mungkin saja ada dalam yang memanfaatkan kegelisahan publik itu, tetapi sebaiknya pemerintah mengadres akar masalahnya. Nah, akar masalahnya itu menurut saya adalah tekanan ekonomi belakangan yang menurut saya tidak bisa dimatikan sekedar dengan menerbitkan laporan BPS pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 5,12%. Karena faktanya daya beli kita melemah, harga beras meningkat, ya. Kemudian ini data yang sangat mencengangkan, ya. Aspiring middle class meningkat, kelas menengah drop. Kelas menengah kita itu drop dari 23% ke 15%.
pengangguran 7 juta, pekerja tanpa upah 20 juta. Sementara mereka yang berpendapatan serabutan, kelompok informal, gig workers itu 31 juta. Jadi ini tekanan-tekanan ekonomi pada saat yang pas sama mereka diminta untuk efisien, program-program yang berkaitan dengan mereka dikurangi, tetapi elit politik justru meningkat privilege-nya. DPR mengalami kenaikan tunjangan, joget-joget pula. Nah ini yang menurut saya menimbulkan semacam kecemburuan yang harus diadres oleh pemerintah, yang saya jadi akar masalah. Jadi kalaupun toh misalnya nanti pemerintah mampu menangkap dalam kerusuhan di beberapa tempat, tapi kalau akar masalahnya tidak bisa diselesaikan, saya khawatir muncul lagi di kemudian hari. Nah, saya berharap ini tidak terjadi. Caranya, selain aksi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya ada baiknya melakukan rekalkulasi, terutama alokasi anggaran yang dianggap kurang tepat untuk pemberdayaan dan kemanfaatan buat ekonomi sebesar-besarnya buat rakyat. Ya, Mas Wawan, kalaupun memang ada dalam demonstrasi kemarin, siapa yang memiliki kemampuan itu? Sekuat apa pihak itu atau sekuat apa infrastruktur yang dimiliki hingga kemudian bisa melakukan atau mengorkestrasi mengenai demonstrasi yang begitu besar itu, Mas Wawan? Ya kan jejaring tentu dipakai ya, dan mereka bergerak menggunakan tangan-tangan yang lain, dan tentu saja juga perlu dukungan pendanaan yang cukup, karena juga mereka melakukan langkah-langkah yang tersistematis ya, sehingga ketika terjadi pembakaran pun sudah tersedia bensin dan bom molotov yang ada di situ. Kemudian di tempat lain juga sudah tersedia. Jadi misalnya bergerak di 2 tempat, mestinya kalau tidak disiapkan kan di tempat yang satunya belum ada, ternyata sudah siap. Nah ini kemudian pergerakan tiba-tiba adik-adik kan yang tadinya murni, mereka selama ini kan juga pernah menduduki DPR itu kan, dan DPRD bukan hanya sekali aja, berjam-jam juga tidak ada masalah. Ini tiba-tiba cuma 1 jam sudah terjadi kebakaran, dan di situ masih kelihatan pelaku-pelaku yang tidak dikenal, artinya bukan mahasiswa seperti apa yang biasa demo. Inilah sebabnya maka kalau tadi dikatakan apakah penggerak itu mampu menjangkau kepada ini, ya dengan jejaring itu maka inilah mereka bisa menjangkau. Oleh karenanya selalu saya ingatkan bahwa kalau ada gejala-gejala yang tidak lazim, segera balik kanan aja daripada nanti menjadi korban. Dan kita juga melihat bahwa pergerakan ini juga viral sehingga akhirnya cepat sekali ditiru di daerah-daerah lain yang dengan alasan solidaritas, dan di sana juga sudah menunggu. Kalau tadi juga disebut ada pergerakan dari luar daerah, ini tidak datang serta-merta, tentu juga sudah ada persiapan termasuk logistiknya. Karena menggerakkan ini tentu logistiknya tidak kecil, dan oleh karenanya perlu ada satu langkah-langkah kanalisasi supaya mereka tidak berada di titik yang sama sehingga menjadi meluber begitu sehingga kewalahan. Tapi saya juga melihat bahwa aparat keamanan juga sudah melakukan apa yang di SOP, yang ada di SOP, meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada, tapi sudah dilakukan penindakan, sehingga penindakan disiplin oleh Ankum ini juga ingin memberikan satu kesan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan dan diizinkan kan begitu. Nah, oleh karenanya kita semua dalam kondisi capek ya, bergerak dari subuh sampai tengah malam, tentu kadang-kadang lost control. Inilah yang perlu dijaga bersama-sama,
Dan yang kita sayangkan memang ada jatuh korban meninggal, dan saya secara pribadi juga menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya korban ini, dan kita ingin mengambil hikmah supaya ini kalaupun nanti adik-adik menyampaikan aspirasi dipersilahkan, memang itu hak konstitusional. Hanya tetap rambu-rambu ini tidak boleh dilanggar karena di dalam demokrasi ada 3 hal: kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Bebas silahkan, ya. Ya, Mas Wawan, tapi kalau melihat mengenai yang kemarin ditangkap oleh pihak kepolisian itu, Mas Wawan, tapi tampaknya polanya sama ya. Ini di sejumlah daerah ini menggunakan anak-anak, remaja, begitu, lalu kemudian melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Bagaimana menurut Anda, Mas Wawan? Ya, memang anak-anak sekolah kan yang biasa ikut tawuran atau sebagainya, itu biasa dia bergerak, dan kita tidak ingin adik-adik kita lantas terbawa di dalam emosi massa yang akhirnya secara rasio itu tergeser oleh emosi. Dan kebiasaan kita ingin memberikan suatu contoh dan teladan, tidak lantas membiarkan adik-adik yang masih di bawah umur, anak-anak ini terkontaminasi oleh contoh-contoh yang riot, sehingga pada akhirnya mereka justru meniru hal-hal yang tidak selayaknya terjadi, apalagi ada korban di depan mata. Oleh karenanya kita berkewajiban lah untuk juga mendidik dengan memberikan contoh dan teladan, supaya adik-adik ini kalau menyampaikan aspirasinya dipersilahkan, tapi tetap pada koridor sopan santun dan juga tidak melanggar pengguna jalan yang lain, tidak merusak fasilitas publik, maupun juga tidak melakukan langkah-langkah menjarah yang pelanggar hukum, yang akhirnya justru mereka juga akan terlibat di dalam kasus hukum. Karena apa? Film-film juga ada gitu kan, dari kamera-kamera yang ada, sehingga bukti-bukti konkret yang akhirnya bisa dengan mudah dilakukan penindakan hukum. Ini yang harus kita sampaikan kepada adik-adik supaya mereka tetap belajar dan tidak melampaui batas dan melanggar aturan ketika berdemo. Demikian. Oke, baik. Mas Burhan, kalau mencermati mengenai sejumlah pernyataan dari Presiden Prabowo beberapa hari terakhir, apakah merefleksikan pemahaman pemerintah terhadap akar permasalahan sehingga kemudian terjadi demonstrasi itu, sehingga kemudian akhirnya ada dugaan ini ada makar dan terorisme dan sebagainya? Iya, pernyataan Presiden sudah banyak mengadres ya isu pihak-pihak tertentu yang mencoba mengalir di air keruh. Isu terkait dengan pernyataan berkaitan dengan makar, terorisme, itu sudah disampaikan oleh Presiden. Dan menurut saya ada dasarnya juga, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Wawan ya. Kan beberapa laporan menunjukkan pengedropan secara bertruk-truk ya. Misalnya di Pekalongan itu kan tercapture itu. Ada truk yang mengangkut belasan puluhan demonstran dari luar kota yang masing-masing sudah menyiapkan bom molotov dan bensin. Dan seperti laporan Republika maupun narasi itu kan jelas ada pihak-pihak tertentu yang jelas mencoba memainkan kepentingannya, entah karena alasan apa. Tetapi beberapa menteri kan sudah menyampaikan lewat konten mereka dan menyebut salah satu tersangka yang sekarang sedang melarikan diri ke luar negeri ya, yang dianggap menjadi bagian dari apa yang terjadi belakangan ini. Nah, tapi ya, tadi pertanyaan dari Kevin adalah apakah akar masalahnya sudah diadres oleh pemerintah? Kesan saya belum maksimal. Jadi yang terkesan itu koersinya. Yang saya sendiri tidak menafikan bahwa aspek penegakan hukum itu penting sekali untuk memastikan tertib ya, atau order ya. Karena kita kehilangan order, negara belakangan kehilangan wibawa, dan perlu ditegakkan kembali wibawa untuk menjaga marwah institusi atau lembaga atau pemimpin pemerintah. Bayangin aja, Menteri Keuangan
rumahnya dijarah dalam beberapa gelombang. Jadi Bu Sri Mulyani sulit sekarang kalau bicara di depan para investor bahwa kondisi Indonesia aman. Oh, rumahnya aja dijarah sama warga yang tidak jelas, gitu kan. Artinya perlu penegakan hukum. Ya. Tetapi saran saya ada dua. Satu, penegakan hukum itu tidak boleh jadi sarana untuk melakukan pelanggaran HAM. Ya, ini penting karena PBB sudah memberikan wanti-wanti jangan sampai ada proses pelanggaran HAM dalam penyelesaian kasus demonstrasi belakangan. Yang kedua, nah ini yang paling penting, yang jadi concern saya, Kevin. Ini menurut saya perlu, terutama dari tim ekonomi pemerintah, untuk melihat kembali. Karena data-data ekonomi yang dirilis oleh institusi negara dan pemerintah sendiri itu juga cukup alarming. Coba cek tuh, data dari BI misalnya, itu kan jelas menunjukkan tabungan masyarakat drop, ya. Kemudian kelas menengah drop, kemudian pendapatan warga untuk membayar utang prosentasenya naik. Ini seperti rumput kering nih kalau nggak diselesaikan. Karena kalau kita lihat yang turun ke jalan itu rata-rata kelompok aspiring middle class, mereka yang tidak mendapatkan subsidi dari publik, dari pemerintah, karena pemerintah umumnya ngasih subsidi ke kelas miskin. Nah, kelas menengah ini kan, atau aspiring middle class ini, itu disebut miskin enggak, disebut kaya juga tidak. Nah, ini yang perlu dikasih subsidi, dikasih semacam tunjangan, termasuk alokasi anggaran yang tepat, supaya kelompok-kelompok ini tidak menjadi semacam bom waktu di kemudian hari. Jadi isu utama atau akar masalahnya tetap harus diadres oleh pemerintah dalam rangka menertibkan, ya, karena akar masalah politik itu ekonomi. Kalau ekonominya tidak bisa diatasi, saya khawatir sekarang mungkin bisa diatasi, tetapi bisa meledak di kemudian hari. Itu yang tidak kita inginkan bersama. Oke, baik. Mas Burhan, Mas Wawan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat sore.